Bang, ini terkait yang lagi bagus juga, yaitu Ahmad Zoni meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk sidang secara offline karena selama ini di online terus, dan akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim untuk didatangkan kembali dari Nusa Kambangan sidangnya secara offline. Tapi Bang, ditolak atau tidak diterima oleh Ditjen Pas dengan alasan Ahmad Zoni dan kawan-kawan statusnya masih atau berisiko tinggi. Abang sebagai hukum gimana menilainya, Pak? Baik, selamat sore rekan-rekan wartawan. Saya berangkat sebagai pihak Barat sebagai praktisi hukum dengan tim, ada Yasir Arafat, SHMH, dan juga ada Kevin SH, untuk menanggapi terkait kasus Ahmad Zoni ya, yang dimana Ahmad Zoni ini sekarang lagi dalam proses perkaranya, proses dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Namun seperti yang sudah kita banyak tahu selama ini di berbagai media, bahwa akibat daripada ada dugaan Ahmad Zoni ini waktu di lapas juga melakukan suatu proses transaksi jual beli narkoba, maka dengan itu dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Namun di dalam proses persidangan itu berjalan jadi offline ya. Jadi Ahmad Zoni ini melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat supaya sidang dia ini dilakukan secara offline ya, secara offline ya. Namun majelis hakim yang memeriksa perkara ini maupun Ketua Majelis Hakim Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan tersebut. Namun seperti informasi yang kita dengar dari rekan-rekan wartawan dan juga yang kita juga dengar berada di media, bahwa Dirjen Pas Lapas itu tidak mengindahkan permohonan tersebut, apa yang ditapkan pengadilan, tentu dengan alasan dan dasar pertimbangan karena Ahmad Zoni ini dianggap seseorang ya yang bermasalah hukum dengan status tahanan Al-Rais ya, yang dianggap tahanan yang berisiko tinggi, makanya sampai dia dipindahkan di tahanan khusus di Nusa Kambangan. Tentu ini kan Dirjen Pas ini tentu juga punya dasar pertimbangan, melihat jarak dari Nusa Kambangan harus menghadirkan ke Jakarta Pusat kan itu mungkin pertimbangannya sangat berisiko tinggi. Dia dikhawatirkan akan bisa melarikan diri atau dengan hal-hal yang lain. Tapi yang jelas, yang perlu kita jelaskan di sini, Dirjen Pas ini juga secara hukum juga memang ada dasar hukumnya untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Itu terdapat di dalam Perma nomor 4 tahun 2002 pasal 11 ayat 1 dan juga Perma nomor 7 tahun 2022 pasal 4 ayat 1. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya dengan arogansi Dirjen Pas itu tidak melaksanakan. Itu kan ada dibarengan dengan dasar hukum juga kira-kira gitu. Bang, berarti yang permintaan dari keluarga Ahmad Zoni seperti Aditya dan beberapa keluarga lainnya yang bilang kalau sidang online itu ada pembatasan hak bagi seorang terdakwa untuk dihadirkan di sidang secara offline, makanya mereka ingin Ahmad Zoni dihadirkanlah di sidang. Ya, kalau masalah Ahmad Zoni melakukan permohonan untuk dihadirkan dalam persidangan itu masalah hak, ya dia itu hak dia ya. Tapi dia kan namanya permohonan. Artinya kan aparat hukum ini juga punya dasar hukum dan punya hak juga berdasarkan hukum, dasar hukum seperti yang kita jelaskan tadi. Itu satu lagi saya tambahkan bahwa misalnya bahwa Dirjen Pas ini juga sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 5 ayat 1 bahwa itu juga diatur di dalam
bahwa itu juga pemeriksaan juga secara bukan dengan tidak tatap muka, secara melalui online ya. Online. Itu juga sah juga sebagai alat bukti sebagai saksi. Bang, kalau itu kan terkait sidang Amar-Zoni yang offline yang minta ke Mas Zoni. Kalau terkait Amar-Zoni akhirnya mengajukan diri berani untuk menjadi justice kolaborator atau JC, sudah tepat nggak Bang atau gimana Bang? Nah, ini juga Amar-Zoni ini saya tidak menjawab ini masalah tepat atau tepat. Yang jelas, yang mau saya jelaskan di sini adalah sebagai saya praktisi hukum, Amar-Zoni ini mengajukan dia sebagai justice kolaborator adalah itu hak dia. Itu hak dia. Karena dia yakin mungkin bahwa dengan dia mengajukan justice kolaborator ini, dia yakin mungkin bahwa dia akan bisa bongkar lagi apa hal-hal di belakangnya permainan siapa yang ada di aktor-aktor besar di sana. Itu harusnya harus didukung oleh LPSK, ya kan, lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi itu harus didukung. Ini kan harus, kalau memang ada niat daripada Amar-Zoni untuk itu, dia harus didukung. Kenapa? Supaya terungkap fakta-fakta sesungguhnya, aktor-aktornya, atau aktor-aktor masih ada aktor besar di belakang ini. Itu harus didukung. Bang, berarti dengan Amar nanti mengajukan diri sebagai justice kolaborator, bisa dibilang nanti hukuman Amar-Zoni bisa diperingan ya Bang? Nah, kalau benar-benar ini punya dampak, memang ada terungkap setelah kalau diperlukan dalam hal justice kolaborator itu, terungkap memang hal-hal yang lebih besar perkara sana. Saya pikir hal itu adalah bisa menjadi satu pertimbangan untuk meringankan tuntutan maupun putusan terhadap Amar-Zoni. Kenapa? Pasti dia kan benar-benar punya niat baik mau membenahi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap masalah narkoba ini. Apalagi narkoba ini kan zamannya Pak Joko Widodo sebagai presiden, dengan sekarang pun selalu malah dikibarkan bendera perang terhadap narkoba, kan gitu. Jadi harus didukung, negara harus mendukung ini. Bang, ada pesan Bang untuk Amar-Zoni yang nanti sidang offline bila nanti didatangkan dari Nusa Kambangan? Ya sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kan sidang offline dan online itu sebenarnya kan tidak terlalu bisa berpengaruhi misalnya akan kalau offline lebih baik. Yang jelas kan mau offline online yang dinilai kan keterangan dia yang di majelis hakim, keterangan dia ya. Apakah keterangan dia itu fakta-fakta yang dijelaskan dia itu bisa dibuktikan, bisa meyakinkan hakim misalnya kalau dia mau mencoba membongkar satu fakta-fakta yang akan meringankan dia, sama saja sih. Mantap. Terima kasih Bang Reza.